Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang morfologi akar. Masih semangat? Oke, tetap semangat ya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas organ-organ tumbuhan, salah satunya adalah akar. Dan sudah kita bahas kaitan dengan sifat dan fungsi akar tersebut. Nah, akar pada tumbuhan itu merupakan struktur yang penting karena pada awal pertumbuhan yang dimulai dari perkembangan biji, struktur yang pertama tumbuh adalah akar disertai tumbuhnya daun pertama. Tumbuhnya akar pada satu tumbuhan itu akan menandakan bahwa tumbuhan siap melakukan pertumbuhan dan perkembangan menjadi satu individu baru. Yang pertama kali akan kita bahas adalah sistem perakaran. Nah, sistem perakaran itu merupakan jenis-jenis akar yang ditinjau dari pertumbuhan struktur akarnya. Berdasarkan hal ini, sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Sistem akar tunggang itu artinya akar pokok atau batang akar itu dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Sedangkan akar serabut sebaliknya, bahwa susunan akar dari akar serabut itu ialah bahwa akar pokok itu tidak dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Akar tunggang jika dilihat dari bentuk akar pokoknya maka dibedakan lagi menjadi dua, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang dan akar tunggang yang bercabang. Akar tunggang yang bercabang itu mempunyai bentuk diantaranya yang pertama adalah berbentuk tombak, kemudian yang kedua berbentuk gasing, selanjutnya yang ketiga adalah berbentuk benang. Sudah pada tahu kan ya contoh masing-masing tumbuhan yang memiliki sistem akar tunggang dengan bentuk tombak atau fusiformis, kemudian tumbuhan yang memiliki bentuk akar gasing atau naviformis, dan tumbuhan yang memiliki akar tunggang seperti benang atau filiformis. Ayo diingat lagi, sudah praktikum bukan? Berikutnya, seperti halnya sistem akar tunggang, sistem akar serabut juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah sistem akar serabut dengan serabut kecil seperti benang. Yang kedua, sistem akar serabut seperti tambang. Yang ketiga, sistem akar serabut dengan susunan serabut-serabut yang terlihat cukup besar. Kita lanjut ke modifikasi akar. Maksudnya ialah akar yang memiliki bentuk yang sedikit berbeda atau modifikasi karena harus melaksanakan satu fungsi khusus tertentu. Nah, pada umumnya akar itu tumbuh di dalam tanah dan menuju pusat bumi. Namun, pada kondisi tertentu, akar dapat melakukan adaptasi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Sehingga pada beberapa jenis tumbuhan memiliki akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus. Di antara modifikasi-modifikasi akar tersebut adalah yang pertama yaitu akar udara atau radix aereus. Akar udara ini juga dikenal dengan istilah akar gantung. Kenapa disebut akar gantung? Karena akarnya keluar dari bagian-bagian di atas tanah. Kemudian biasanya menggantung ke udara dan tumbuh di atas tanah. Kira-kira ada yang tahu tumbuhan apa yang memiliki akar udara? Iya, betul sekali. Beringin adalah salah satu tumbuhan dengan akar yang memiliki fungsi khusus berupa akar udara. Yang kedua adalah akar penggerek atau haustorium. Akar penggerek ini dikenal juga dengan istilah akar pengisap. Akar ini merupakan akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit. Kira-kira apa ya tumbuhan yang hidup sebagai parasit? Kita lanjut ke modifikasi yang ketiga. Modifikasi yang ketiga adalah akar pelekat atau radix adligans. Merupakan akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat. Akar pelekat ini berfungsi untuk menempel pada penunjangnya.
Yang keempat adalah akar pembelit. Akar pembelit ini berfungsi untuk memanjat, tapi bedanya dengan akar pelekat ialah akar pembelit itu tidak memeluk penunjangnya. Berikutnya adalah akar napas atau pneumatopora. Struktur ini memiliki cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut. Nah, lalu kenapa dikatakan akar napas? Karena akar ini mempunyai struktur seperti celah-celah atau pneumatopora untuk masuknya udara yang diperlukan dalam pernapasan. Biasanya tumbuhan yang memiliki modifikasi akar seperti ini tumbuh di tempat yang di dalam tanahnya sangat kekurangan oksigen. Berikutnya adalah akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang. Modifikasi berikutnya adalah akar lutut. Kenapa dikatakan akar lutut? Ternyata akar ini memiliki bagian yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah. Sehingga kalau dilihat dan diamati itu seperti gambaran lutut yang dibengkokkan. Yang terakhir adalah akar banir. Akar banir ini memiliki struktur berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi dan besar. Ada yang pernah melihat tumbuhan dengan struktur akar banir? Oke, demikianlah materi kita tentang morfologi akar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.